Darling, you send me. Darling, you send me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya T.A. Fauzi Sulaiman atau lengkapnya Tubagus Ahmad Fauzi Sulaiman. Kebetulan saya tuh SMP dan SMA-nya di Amerika karena waktu itu ayah saya jadi atas pendidikan dan kebudayaan di Washington DC. Kemudian masuk ke University of Maryland. Saya masuk tahun 78. Kemudian sebelum selesai saya harus pindah kembali ke Indonesia tahun 81, jadi hanya menyelesaikan 70 kredit. Pada waktu itu masih mengambil mechanical engineering. Kemudian masuk ke ITB tahun 81 dan harus dites dulu. Jadi 1 tahun itu jadi mahasiswa percobaan di teknik mesin. Kemudian alhamdulillah lolos dan kemudian lulus di tahun 84. Nah, setelah lulus sudah diminta untuk menjadi dosen. Tahun 85 sudah menjadi PNS. Langsung tahun depannya 86 berangkat ke University of Minnesota, ke Amerika lagi. Ya, jadi saya mengambil S2 di Amerika di University of Minnesota. Selesai tahun 88. Kemudian langsung melanjutkan PhD atau S3 dan selesai di tahun 92. Kembali ke Indonesia, ke Bandung jadi dosen, dan tahun 2019 kalau masih memikirkan pendidikan ya, sampai tahun 2020 tuh saya mengikuti program profesi insinyur. Jadi kuliah lagi dalam setahun setelah mendapatkan gelar profesornya baru mendapatkan gelar insinyurnya. Kira-kira itu riwayat pendidikan saya. Mungkin ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan adalah pada tahun 2010 saya menjadi atas pendidikan di London, Inggris sampai tahun 2014. Kemudian 2015 sampai 2018 saya menjadi duta besar atau deputi wakil tetap Republik Indonesia di UNESCO di Paris, di Prancis. Jadi saya tuh baru kembali lagi ke Indonesia menjadi dosen lagi seperti sebelumnya di tahun 2018. Mungkin itu yang bisa sampaikan sebagai riwayat pendidikan dan sedikit pekerjaan yang agak menyamping ya, supaya nanti ada yang mengetahui kenapa di tahun 2010 sampai 2018 kok kosong gitu ya, karena saya bertugas di luar negeri. Bidang keahlian, nah ini agak lucu juga nih, karena waktu S1 kan di University of Maryland ya, saya ngambil electrical engineering waktu itu di awalnya, di tahun pertama. Tapi saya lihat ayah saya dari elektro, kakak saya dari elektro, saya pindah ke teknik mesin. Jadi bidang keahliannya teknik mesin, lebih spesifiknya ke konversi energi. Jadi pada waktu itu saya ngambil tugas akhir tuh di Lab Surya di bawah bimbingan Pak Abdul Rahim dan juga Pak Bambang Setiarno. Keahliannya adalah kelompok keahlian konversi energi. Kalau labnya ya tadi saya sampaikan sebelumnya saya di Lab Surya, setelah itu mendua ya Lab Surya dengan Lab Termodinamika. Karena Lab Surya sudah dihancurkan dan diubah menjadi gedung yang baru, maka saya sekarang ada di Lab Termodinamika Pusat Rekayasa Industri atau gedung PAU di lantai 3. Nah sekarang ini gedung PAU lagi diperbaiki, jadi saya mungkin nggak bisa berkantor di sana, mungkin berkantor di tempat lain. Jadi kalau mau mencari saya mungkin harus email dulu atau lewat WhatsApp dulu, nanti kita bisa janjian di suatu tempat di ITB. Mengenai ini penelitian ya, mungkin saya harus jelaskan dari awal dulu ya. Tadi saya sampaikan bahwa S1 saya itu di Lab Surya. Jadi tugas akhir saya itu tentang curing tembakau. Jadi bagaimana mengeringkan tembakau agar dia kering tetapi tidak rapuh. Jadi harus diatur antara temperatur dan humiditasnya. Itu untuk S1. Untuk S2 waktu itu saya membuat program program simulasi siklus Rankine. Jadi kita perlukan program itu supaya bisa melakukan optimasi dari sebuah PLTU. Ingat ya waktu itu saya lulusnya tahun 88, jadi grafiknya itu tidak secanggih sekarang gitu ya. Dan programnya juga program yang tidak terlalu canggih dibanding dengan sekarang. Karena waktu S3 karena saya sudah bosan dengan simulasi, maka saya mengambil topik S3 itu adalah no control. Jadi bagaimana mengontrol ketuk di motor bakar torak. Nah itu fully eksperimental gitu ya. Jadi benar-benar terjun mengerjakan bagaimana mengontrol knocking dalam suatu engine.
Setelah saya lulus di tahun 92, saya kembali, saya teruskan penelitian tentang engine itu. Di tahun 94 saya dapat hibah bersaing gitu ya, di mana saya waktu itu membuat engine knock control system. Jadi kita membuat ECU, engine control unit, untuk sebuah kendaraan, dan pada waktu itu kita bisa mengontrol pengapian dan injeksi bahan bakar per silinder. Jadi kita bisa melakukan optimasi bukan per engine lagi, tetapi optimasi per silinder. Jadi setiap silinder itu bisa mempunyai sudut pengapian yang berbeda dan jumlah bahan bakar yang berbeda, asal dia mempunyai daya yang maksimum dan pemakaian bahan bakar yang minimum. Jadi cylinder wise optimization. Nah, waktu itu tentu saja karena banyak elektroniknya, maka kerjasama dengan jurusan elektro. Pak Ihsan Haryadi pernah membantu saya juga di sana. Kami mengerjakan penelitian itu sama-sama. Dan sebagai hasilnya kita punya perwarupanya ECU, Engine Control Unit. Engine Control Unit itu kita malah jual beberapa buah, 20-an kalau nggak salah, cukup banyak kita jual ke orang gitu ya, tetapi ya tidak balik modal gitu ya, mungkin karena saya bukan seseorang yang bisa jualan gitu ya, tetapi kita sudah menjual cukup banyak. Jadi kalau ada ECU yang biasanya dipakai di mobil-mobil itu yang nilainya sekitar 10 jutaan, itu kita bisa ganti dengan nilai yang hanya 2 jutaan. Malah asisten saya itu beli mobil yang ECU-nya sudah rusak dengan harga murah, karena dia yang punyanya itu nggak mau beli ECU yang terlalu mahal. Kemudian mobilnya dia dibeli sama asisten saya itu, terus kemudian dipasang ECU-nya jadi bagus lagi dan dia mendapatkan mobil yang mewah dengan harga yang sangat rendah. Jadi rupanya dan sudah pernah jualan itu ya di sekitar tahun 2005 lah, kita jualan cukup banyak. Sudah menghasilkan, saya tadi sempat ngitung itu ada 11 paper ya yang sudah dikeluarkan oleh saya mengenai engine control unit ini dengan no control. Pernah dipresentasikan di Phoenix Amerika, di Yokohama Jepang, di Melbourne Australia, di Shanghai Cina, di Bangkok Thailand, di Gwangju Korea, dan juga di Jepang sekali lagi. Jadi sampai 2 kali saya ke Jepang, ke Yokohama untuk mempresentasikan. Pada waktu itu tidak banyak orang menggunakan atau publish di jurnal ya dengan Scopus yang tinggi, tetapi banyak itu di konferensi karena sekalian jalan-jalan gitu ya, lihat negara orang lain. Itu yang pertama. Jadi ya itu yang pernah saya kerjakan dan saya tinggalkan karena sudah agak mentok ya, karena dari segi penelitian sudah cukup mature dan sudah pernah bisa dijual. Kemudian pernah juga mengerjakan turbocharged base microgas turbine. Jadi kalau kita lihat turbocharger itu kan terdiri dari kompresor dan turbin ya. Nah, kalau kita lihat ada kompresor, ada turbin, nah tinggal tambahkan ruang bakar kan. Jadi kita tambahkan ruang bakar di situ dengan sistem pengaturannya, kita bisa mengkonvert turbocharger yang kita beli pasan menjadi sebuah sistem turbin gas, kita sebut microgas turbine. Jadi sebuah PLTG lah. Itu exciting sekali karena pada waktu itu kita nggak tahu apakah akan jalan atau tidak. Jadi pada saat mahasiswa itu menjalankan tengah malam ya, karena kita mengerjakannya harus tengah malam karena bising sekali itu. Pada saat dia coba terus kemudian bunyi terus langsung berputar, wah itu dapat durian runtuh itu kayaknya. Karena kita bisa melihat bahwa sebuah barang yang tadinya diam, yang namanya turbocharger itu kan cuma terdiri dari baja aja gitu ya, itu bisa menyala, kemudian jalan dan jalannya cukup lama. Kita bisa menggunakan bahan bakar yang biasa yaitu LPG ya, kita juga menggunakan biogas. Jadi hasilnya perwarupa juga gitu ya, sudah ada alatnya berjalan dengan bagus, ditambahkan rekuperator segala gitu ya. Jadi ada beberapa yang lulus dari tugas akhir ini. Ada juga paper yang saya presentasikan ya di Jakarta dan di Bali. Jadi perwarupa dan paper juga menjadi hasil dari riset ini. Di University of Minnesota waktu itu cukup terkenal dengan teknologi aerosol teknologi. Jadi aerosol atau uap padatan dengan cairan yang ada di udara itu diteliti di sana gitu ya, dan saya mengambil cukup banyak kredit karena saya tahu bahwa ini jarang ada di Indonesia. Jadi saya ambil mata kuliahnya dengan praktikumnya. Kemudian saya bawa ke sini dan kemudian banyak memberikan tugas akhir kepada mahasiswa seperti pembuatan filter tester ya, bagaimana tes sebuah filter efisiensinya, membuat impaktor itu adalah untuk sampling partikel. Kemudian ada juga yang namanya rotating impactor, jadi impaktor tetapi dia berputar, jadi
tidak hanya bisa mendapatkan sampelnya, tapi kita bisa mendapatkan sejarahnya juga. Kapan suatu partikel itu didapatkan dari sampling udara luar dengan menggunakan rotating impactor itu. Dan sempat juga kita patenkan ya rotating impactor yang kita desain di tahun 2001. Tentu saja banyak rupanya pada saat kita membuat filter tester itu seperempat lab termo itu digunakan untuk membuat alat filter tester ini, karena seperti wind tunnel itu ininya ya bentuknya, dan terbuat dari stainless steel, cukup mahal pada waktu itu, tapi ya kita bisa melakukannya dan kita lakukan itu berdasarkan standar yang berlaku. Jadi ada perwarupanya, ada patennya, ada papernya, dan papernya ini kita presentasikan juga di Bangkok dan di Penang ya di Malaysia. Kemudian tadi saya sampaikan saya pernah di Lab Surya, jadi banyak sekali juga melakukan penelitian tentang solar energi ya, banyak simulasi yang kita lakukan, dan tugas saya itu sempat dipresentasikan di Brisbane di Australia ya. Jadi bisa kita bayangkan bahwa kualitas tugas akhir itu bisa sampai ke suatu konferensi internasional dan dipresentasikan di Australia. Kita pernah membuat mobil listrik di tahun 84 di Lab Surya, itu bersama-sama dengan Pak Joko, Pak Andi, Pak Hadi Suganda, Pak Zainal Abidin, satu tim yang cukup besar di sana. Dan kemarin baru saya temukan lagi, saya punya laporannya ya tentang pembuatan mobil listrik itu. Ya, jadi kita sudah buat tahun 84-an mobil listrik itu di Surya. Kemudian ada dua orang mahasiswa, dia ingin tugas saya tentang solar energi, jadi dia memasang solar cell di go-kart, dan setelah lulus dia cor. Nah, ini kebetulan saya dapat ini ya, jadi dia bikin ini. Jadi ini adalah kira-kira yang dia buat dan dia tes ya ininya performansnya dengan memasang PV di belakang dan di depan go-kartnya. Oke, jadi kita sudah pernah membuat juga mobil yang bertenaga surya di tahun 2000-an itu di awal-awal. Tahun 2004 itu saya lebih condong ke renewable energi ya, malah di tahun 2004 sampai 2010 itu saya membuka mata kuliah energi terbarukan sampai saya harus pergi ya menjadi atas pendidikan, dan kemudian diteruskan oleh dosen-dosen lain. Sekarang saya juga ngajar teknologi energi surya dengan Pak Yuli, jadi tetap di daerah renewable energi lah yang saya lakukan. Saya juga mengerjakan riset di panas bumi atau geothermal, kemudian turbin angin. Saya kerjasama dengan teknik lingkungan juga untuk membuat turbin Gorlov. Turbin Gorlov itu adalah semacam turbin Darius ya, yang twisted, gunakan untuk di laut, kerjasama dengan teknik kelautan. Di sekitar tahun 2006 sampai sebelum saya berangkat itu banyak sekali penelitian tentang turbin angin ya, tetapi kebanyakan saya melakukan penelitian untuk turbin angin yang aksisnya vertikal, bukan yang horizontal, atau kita sebut juga turbin Salvanius atau turbin Darius ya. Kalau dulu kita ke lab termo, kita punya dua yang besar kali, sekitar 2 meter lebih ya, itu turbin Darius yang twisted. Nah, saya kebetulan juga kemarin udah bersih-bersih lab termo, saya buat yang miniaturnya ya dari akrilik ya, ini namanya twisted Darius ya. Saya bikin miniaturnya supaya kita bisa membuat yang lebih besar pada waktu itu. Jadi kita bikin yang kecil dulu, belajar bagaimana cara membuatnya, bagaimana membuat ini twisted ya, supaya nanti di atas dengan di bawahnya itu benar-benar bisa disambung dan bisa berputar. Setelah bikin yang kecil ini, kemudian kita bikin yang besar. Dengan menggunakan turbin Salvanius, saya juga pernah membuat atau mendesain lah ya turbin angin yang digunakan di jalan tol. Ya, ingat ya, itu di tahun 2006 sampai 2010, karena ternyata setelah saya selesai di tahun 2010 itu ada juga orang yang membuatnya. Jadi kita membuat turbin angin yang dipasang di jalan tol, dan kemudian berputarnya tuh bukan hanya dari udara yang sekeliling ya, bukan dari angin yang ada di sekeliling, tapi juga karena ada bis, ada truk, ada mobil yang bergerak yang memberikan perbedaan tekanan sehingga ada aliran udara di situ. Dan di situ akhirnya kita bisa memasang turbin Darius di tengah-tengah jalan tol, dan itu digunakan untuk menyalakan lampu. Jadi daripada tarik kabel berapa puluh atau ratus kilometer dari sumbernya, kita bisa menggunakan energi angin dan
energi angin itu memutar turbin angin, memutar generator, menghasilkan listrik dan menyalakan lampu di malam hari. Pemakaiannya bukan hanya di situ, kita juga pakai di billboard ya. Biasanya billboard itu kan tinggi sekali, jadi anginnya tuh sangat besar di situ. Jadi penerangan billboard pada sore hari sampai malam hari itu bisa diperoleh dari turbin angin. Ya, jadi sangat renewable lagi. Pernah juga mendesain menara BTS ya, turbin angin di menara BTS. Kita pernah lihat ya, mungkin para mahasiswa pernah lihat menara BTS. Menara BTS itu cukup tinggi dan selalu di atas gitu ya, di gunung, karena dia harus mengambil sinyal dari satu tempat ke tempat lain. Nah, tentu saja karena tinggi itu dia bisa menerima angin yang cukup besar. Jadi waktu itu saya mendesain, ini ada beberapa miniaturnya. Jadi lab termo itu lagi bersih-bersih, jadi semuanya kita bawa pulang. Jadi saya punya miniaturnya di rumah kebetulan. Ya, jadi ini tipe Darius ini ya, turbin angin tipe Darius yang diharapkan bisa dipasang di atas menara BTS dan menghasilkan listrik, sehingga kita tidak perlu menggunakan genset yang bahan bakarnya itu susah diambil kan ya, di ketempatan tinggi gitu ya, di atas gunung atau bukit, dan biasanya mahal gitu ya kalau kita ditaruh di tempat-tempat yang terpencil. Jadi kita buat turbin angin di atasnya, terus saja selalu ada backup ya, gensetnya masih bisa dipakai tetapi tidak menggunakan terlalu banyak motor diesel atau bahan bakar diesel atau bahan bakar lainnya. Ya, ini juga turbin Darius ini yang bisa kita kontrol sudutnya supaya kita bisa pakai ini tetap di atas menara BTS. Ada beberapa paten yang saya peroleh juga, karena ternyata pada saat kita meneliti turbin Safonius itu bukan saja kita mendapatkan listrik ya, tetapi kalau misalnya anginnya tuh terlalu kencang, maka turbin itu akan berputar sangat keras sekali, sangat cepat sekali, sehingga bisa merusak sistemnya. Jadi kami waktu itu membuat dua sistem pengaman ya, satu yang menggunakan selubung, jadi selubungnya akan naik dan turun dan menutup turbin Safonius itu. Oke. Yang kedua adalah dengan menggunakan sudu geser. Jadi sudunya bisa bergeser, dan pada saat kecepatan itu terlalu tinggi dengan sistem menggunakan pemberat gitu ya, bisa kebayang lah ya Anda kalau sebagai mahasiswa mesin, ada sudut, kemudian ada satu bagian yang ada pemberatnya dan dia akan berputar dan menutup turbin itu. Jadi bisa mengamankan turbin tersebut dari kecepatan angin yang terlalu tinggi. Selain itu, beberapa penelitian atau pengabdian pada masyarakat kebanyakan ya, itu saya lakukan untuk geothermal, untuk panas bumi. Ya, kebetulan pada saat saya pulang dari Minnesota setelah dapat PhD itu di tahun 1994 itu saya bekerja sebagai senior thermomechanical engineer di PLTP Darajat 1. Jadi pada saat itu saya ikut membangun PLTP Darajat 1. Jadi setahun saya ke sana bolak-balik ya, kira-kira 2-3 hari setiap minggu, sampai akhirnya sakit juga ya, pada saat peresmian malah saya nggak ikut gitu ya karena saya sakit. Jadi sejak itulah banyak sekali yang saya lakukan untuk geothermal. Pernah melakukan ini review FEED ya, FEED itu front end engineering design untuk Kamojang yang 60 MW, juga untuk PLTP Lahendong 1 dan Lahendong 3 itu kita juga mengerjakan FEED-nya, juga untuk Lahendong 4 itu di tahun 2005 dan 2009 Kemudian kita juga mengkaji apakah bagus kita menggunakan siklus binary di PLTP Lahendong dan Sipayak. Jadi tidak hanya menggunakan siklus konvensional, tetapi juga menggunakan siklus binary dengan menggunakan ORC, Organic Rankine Cycle, yaitu di tahun 2009. Saya pernah juga diminta untuk mengevaluasi peralatan-peralatan di PLTP Kamojang 4. Studi kelayakan juga kita lakukan di tahun kemarin ya, setelah pulang di tahun 2019 untuk pembangunan PLTP Patuha 2, Patuha 3 dan PLTP Dieng 2 dan Dieng 3 dengan PT Geodipa itu tahun 2019, dan berlanjut untuk membuat pilot plan-nya. Jadi sejak tahun 2019 sampai sekarang saya itu adalah National Power Plan dan SAGC Engineer, di-hire oleh EDB untuk menjadi konsultan PT Geodipa. Ya, jadi saya melapor ke EDB dan memberikan konsultasi kepada PT tentang power plant yang akan mereka buat di Dieng dan di Patuha. Ya, kebetulan juga ada yang menanyakan kepada kami mengenai pengetesan dari PLTP Patuha 1 dan Dieng 1. Ya, jadi pada tahun 2019-2020 itu kami melakukan performance test dan analisis PLTP Patuha 1 dan Dieng 1 itu bersama-sama dengan Pak Rofi, Pak Willy, Pak Panji, ya banyaklah kita ini ya.
kita ajak mereka supaya mereka juga tereksposur terhadap PLTP ini. Tentang geothermal ini cukup banyak juga, saya sudah membuat 10 paper ya, saya presentasikan juga di Auckland, di New Zealand, di Bali, di Manila Filipina, dan ada 3 paper yang masuk Q1. Jadi Q1 itu adalah kualitas tertinggi untuk sebuah jurnal. Jadi ada 3 paper yang masuk ke Q1, ada juga paper yang di jurnal yang di Korea, dan saya juga sudah menulis 2 book chapter mengenai geothermal. Tentang geothermal, kami juga mengikuti trainer for teachers dari New Zealand pada saat mereka datang ke Indonesia dan memberikan pengetahuan mereka tentang geothermal. Ya, mereka dari University of Auckland. Nah, setelah mendapatkan workshop tersebut, akhirnya saya diminta untuk pergi ke New Zealand, dan saya di sana 3 bulan dari bulan Maret sampai Mei tahun 2000 ya, bersama-sama para peneliti di sana di University of Auckland. Kami jalan-jalan melihat PLTP yang ada di sana. Hampir semua PLTP yang ada di Selandia Baru itu saya pernah kunjungi, dan juga saya mengajar di sana, mengajar tentang geothermal kepada para mahasiswa yang ada di sana, juga kepada staf universitas di situ. Ya, jadi pengalaman tentang geothermal cukup banyak. Jadi kalau nanti ditanyakan apakah yang banyak dilakukan oleh Pak Fauzi sekarang ini, ya yang tadi itu, yang utama adalah tentang geothermal, dan kedua adalah tentang turbin angin. Yang banyak mahasiswa yang lagi mengerjakan tentang siklus Kalina. Siklus Kalina itu adalah siklus yang menggunakan temperatur rendah. Jadi ada semacam sejarahnya lah. Kalau sebuah PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi, itu biasanya menggunakan yang konvensional dulu, kemudian single flash, double flash. Setelah itu menggunakan ORC, Organic Rankine Cycle, dengan mengambil panas dari temperatur yang rendahnya. Nah, itu sudah dilakukan, sudah ada PLTP yang mengerjakan itu, dan kami juga tadi kan saya sampaikan bahwa kita mengerjakannya itu di sekitar tahun 2009-an. Nah, sekarang itu ada yang namanya siklus Kalina, karena siklus Kalina ini sangat promising, bisa menaikkan efisiensi sekitar 20-30%. Jadi banyak sekali mahasiswa yang lagi mengerjakan itu. Kita mengubah jeda kerjanya, kita mengubah siklusnya supaya kita bisa mendapatkan sistem yang paling bagus untuk kondisi Indonesia. Jadi itu yang lagi banyak kita kerjakan sekarang. Ada lagi mahasiswa yang lagi mengerjakan pendinginan dan pemanasan gedung dengan menggunakan ground source heat pump. Ya, jadi ada temperatur di bawah permukaan bumi itu ternyata konstan ya, setelah kita turun berapa meter ternyata tidak banyak berubah. Jadi untuk musim dingin, musim panas itu kita bisa ambil atau bisa kita buang panasnya ke sana. Itu namanya ground source heat pump. Kita bisa aplikasikan itu. Kemudian kita lihat bahwa mungkin ini lebih cocok untuk negara yang 4 musim ya, yang temperaturnya sampai rendah. Kalau di Jakarta itu ternyata tidak terlalu cocok gitu ya, karena masih lebih mahal menggunakan ground source heat pump daripada menggunakan AC. Penelitian di geothermal juga membawa saya meneliti apa yang disebut turbin Tesla. Jadi daripada kita menggunakan suatu siklus lagi, brine yang keluar dari separator yang ada dari PLTP itu kita langsung ekspansikan di turbin Tesla namanya. Ya, jadi itu namanya total flow turbine. Jadi brine-nya itu tidak perlu disaring lagi. Kalau punya cairan yang cukup tinggi juga tidak masalah. Malah kita buat turbin Tesla-nya, perwarupannya udah ada ya di lab thermo itu. Dan kita mengujinya dengan oil ya, dengan minyak. Dan turbin Tesla itu bukan pakai sudu turbin, itu piringan-piringan yang kecil-kecil aja, yang tipis-tipis, tapi banyak ya. Dan karena ada friksi antara fluida kerja dengan piringan tersebut, maka turbin itu bisa berputar. Ya, efisiensinya tentu tidak terlalu tinggi ya, karena hanya bergantung pada friksi, tidak bergantung pada momentum, tapi ya bisa jalan. Akhirnya dia membuang katakanlah brine yang masih tinggi temperatur dan tekanannya, ya kita bisa menggunakan turbin Tesla, dan kemudian brine-nya itu kita bisa injeksikan lagi ke dalam bumi. Yang tadi pertama tentang panas bumi ya, mengenai siklus Kalina, mengenai organic rankine cycle, mengenai sistem hibrida. Ini ada lagi yang lagi menghitung storage tank untuk hibrida PLTP panas bumi dengan solar.
concentrated solar receiver. Yang interesting juga mungkin agak mirip-mirip, agak meper-meper ke teknik kimia adalah mengenai silika build up ya. Jadi masalah di panas bumi itu kebanyakan juga mengenai silika build up. Kalau tentang yang PLTP konvensional itu sudah banyak kita lakukan ya di awal-awal, tentang katakanlah fluid ring vacuum pump, tentang ejector, tentang separator, bagaimana kita mendesain sebuah separator yang lebih bagus, kemudian bagaimana memvakum kondensor, itu udah agak lama kita lakukan itu ya, jadi udah agak jenuh di bagian yang. Tapi kalau misalnya mahasiswa ingin lagi mendapatkan katakanlah ide bagaimana memperbaiki sebuah ejector, sebuah separator atau kondensor yang digunakan di PLTP, ya masih welcome juga, karena walaupun ada sedikit perbaikan bisa saja menghasilkan daya dan efisiensi yang lebih tinggi. Kalau yang tentang turbin angin itu yang non konvensional yang saya sukai, karena di sana tidak tabrakan dengan yang biasa. Kalau kita bicara turbin angin kan biasanya yang besar-besar itu ya, yang berapa megawatt itu ya, dan itu teknologinya juga sudah cukup mature, sudah banyak digunakan. Saya nggak mau berbenturan sama mereka, jadi saya pengen cari yang non konvensional yang bisa digunakan kalau nggak di perumahan, kemudian di gedung, di stasiun-stasiun, di BTS tadi, di billboard, itu yang mungkin lebih banyak saya ingin dalami. Satu hal lagi yang mungkin ingin saya lakukan itu adalah produksi air dari kondensatnya. Jadi bagaimana mendapatkan air di tempat di mana air itu susah dicari. Ada beberapa teori terhadap itu, nanti kita bisa bicarakan dan kita bisa melakukan penelitian itu. Ini sangat aplikatif ya, karena bisa dipakai di tempat-tempat yang jarang air ya, dan bisa membantu masyarakat di sana. Oke, mengenai pesan-pesan kepada mahasiswa yang mau ngambil tugas akhir, ya saya akan mengajak Anda semua untuk melakukan riset yang bermanfaat untuk sekeliling kita. Ya, jadi apa yang kita lakukan seharusnya bisa dipakai di sekeliling, ya, seperti tadi ya turbin angin yang di BTS atau di billboard, dan inovasi-inovasi yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi, di berbagai PLTP di seluruh Indonesia. Saya ingin mengajak Anda semuanya untuk berinovasi. Jadi kadang-kadang saya lepas dulu mahasiswa itu pada saat melakukan tugas saya minta mereka membaca dulu paper-paper yang biasa dilakukan, yang sudah dipublikasi ya, paper-paper yang sudah dilakukan, sudah dipublikasi, dan berharap kita mendapatkan ide-ide baru dari membaca paper-paper tersebut. Saya akan membimbing Anda untuk merealisasikan, katakanlah kalau kita punya inovasi atau punya ide yang kira-kira bagus untuk diimplementasikan, kita bisa kerjakan bersama-sama. Sering seperti itu yang saya lakukan supaya mahasiswanya itu berinovasi. Jadi saya merasa bahwa itu saya tuh membimbing gitu ya, tapi bukan mengerjai Anda gitu ya. Kecuali kalau saya punya proyek dan Anda harus lakukan, nah itu yang harus dikerjai oleh para mahasiswa. Tapi pada saat ini saya ingin membimbing Anda untuk melakukan inovasi, memikirkan sesuatu yang out of the box sehingga bisa diaplikasikan di tugas akhir dahulu gitu ya. Perkara itu apakah jadi ekonomis atau bisa dibuat, itu hal lain. Yang penting saya tidak ingin Anda membaca suatu bab di buku dan mengerjakan itu persis seperti di textbook gitu ya. Sehingga apa yang kita lakukan itu nanti akan menjadi sesuatu hal yang baru. Ya, buktinya ada beberapa tugas akhir yang bisa dimasukkan dan masuk ke jurnal yang Q1 ya, bukan hanya Q4 atau Q3, tetapi ada 3 yang di Q1 dan 1 di Q2 kalau nggak salah, saya hafal sekali. Tapi itu hasil dari tugas akhir, bukan disertasi, bukan tesis, itu tugas akhir S1. Ya, salah satunya adalah tugas akhirnya Pak Firman itu B. Juangsa gitu ya, Firman BC, itu masuk ke jurnal ya, karena itu adalah sesuatu yang dilakukan tidak mengikuti hasil orang lain, kita yang melakukan itu sendiri, dan itu sesuatu yang baru sehingga bisa dipublikasikan di jurnal. Jadi mudah-mudahan banyak nanti kalau yang mengambil tugas akhir itu bisa dipublikasikan juga. Hampir semuanya yang dalam 3 tahun terakhir yang tugas akhir ke saya itu saya minta itu dipublikasikan ya. Sudah ada beberapa paper yang sudah jadi, tidak semuanya, nggak apa-apa, nggak akan mungkin ya 100%
semua mahasiswa yang ambil tugas saya itu menghasilkan paper, tapi beberapa harus bisa menjadi paper yang cukup bagus.